Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem cerdas atau artificial intelligence. Sekarang saya akan memperkenalkan diri saya. Per- Perkenalkan, nama saya David Hamonangan Siregar dengan NIM 51904111284 dengan dosen Yoga Saria Eskom dan Mkom. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah tentang data kecerdasan buatan atau sistem cerdas. Pertama-tama, apa itu sistem cerdas? Sistem cerdas atau Intel System adalah sistem yang dibangun dan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pengembangan dan penerapan berorientasi kepada pengembangan metode penalaran komputer termasuk di dalamnya intelijen atau sistem. Selain itu juga dapat didasarkan pada sistem biologi serta sistem otak manusia. Bidang penelitian ini meliputi pengembangan sistem cerdas, sistem berbasis pengetahuan, dan sistem dalam penalaran. Yang pertama-tama adalah search dalam AI atau intelijen adalah salah satu metode penyelesaian masalah dengan meletakkan solusi pada suatu permasalahan yang dihadapi. Pertama ada search. Search adalah model-model pencarian buta dan pencarian yang tidak memiliki informasi. Awal metode pencarian memiliki 3 ciri, yaitu membangkitkan situ berdasarkan dan ada solusi akan ditemukan dan hanya memiliki informasi tentang node yang telah dibuka. Data kecerdasan buatan. Pertumbuhan yang meledak dalam data-data internet telah menjadi faktor dari AI karena meliputi pengembangan dan keliputan data yang sangat besar. Dalam bab ini, kita telah membahas banyak konsep yang meliputi dalam AI. Misalnya istilah seperti mesin adalah hal yang paling penting dalam pengembangannya. Poin penting, teknologi seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk pengembangan aslinya. Bukan hanya tentang ilmu komputer dan matematika, tapi penting dalam seperti teknik ekonomi dalam artificial intelligence. Banyak data, semakin banyak data semakin baik. Biasanya terjadi saat bagian dari sebuah kecerdasan buatan. Anda dapat memiliki sesuatu yang disebut sebagai dimensi dalam kecerdasan buatan yang merupakan bagian yang sangat penting. Itu memiliki topik yang sangat penting sehingga kecerdasan buatan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Metodenya adalah pada tingkat dasar jaringan staf atau unit yang disebut neuron memiliki sistem yang digunakan sama seperti kecerdasan buatan. Ada juga nilai lain yang disebut bias, yaitu konstanta yang digunakan dalam perhitungan fungsi. Perhitungan nilai yang digunakan dalam sistem cerdas sehingga sistem cerdas dapat mengaturnya. Kelemahan dalam search. Sebenarnya dalam kecerdasan buatan ada yang namanya teknik search. Salah satu kelemahan utama dalam jaringan staf adalah proses penyesuaian pada bot dan model. Pendekatan seperti pengembangan mutasi memiliki nilai acak yang terbukti. Waktu untuk mengonsumsi mengingat hal peneliti mencapai alternatif seperti propagasi mundur. Dalam bentuknya sejak 1970-an memiliki aspek yang sangat penting. Pada 1986 mereka menulis makalah yang berjudul Leading Research by, yaitu kesalahan-kesalahan pada teknik search. Walaupun pada AI dapat digunakan dengan mudah, tapi ada juga bagian-bagian kesalahannya. Tetapi ketika Anda meringkas semuanya tentang menyesuaikan jaringannya pada sistem cerdas, proses tersebut meliputi sedikit perubahan yang dapat dioptimalkan. Topik-topik penelitian yang dilakukan pada bidang sistem perhubungan atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki dan menunjukkan perilaku cerdas yang memulai dan memanipulasi metode akusiasi dan aplikasi pengetahuan dan penalaran. Merupakan topik penelitian yang mendalami serta mengorganisasikan sistem cerdas. Beberapa topik yang dapat kita gunakan dalam sistem cerdas adalah sistem agent, sistem penalaran komputer berbasis kasus case,
sistem pakar atau X-system, dan sistem berbasis pengetahuan, pemrosesan bahasa alami, pengolahan bahasa, pencarian solusi untuk menyelesaikan masalah, dan SERP, yaitu sistem pencarian fusion system dan permainan dalam sistem cerdas. Bioinformatika dalam sistem cerdas sangat dibutuhkan sehingga sistemnya dapat digunakan di dunia. Kecerdasan komputasi pada sistem cerdas memiliki computation intelligence, yaitu memiliki mekanisme adaptif yang menjalankan perilaku sistem cerdas pada lingkungan dan kompleks yang berubah. Penciptaan model algoritma untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks meliputi paradigma jaringan startup, yaitu tadi neuron dan fast dalam sistem cerdasnya. Dalam sistem cerdas, ada juga sistem pendukung keputusan atau DSS atau Decision Support System, sistem pendukung keputusan kelompok, grup, dan pengolahan pembuatan keputusan yang memanfaatkan kecerdasan komputasional, model matematika, dan otomasi. Dalam manajemen pengetahuan, pengolahan pengetahuan pada sistem cerdas memiliki sistematis serta proses yang terkait dengan penciptaan, ekstensi, transisi, penyimpanan, penghubungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dalam sistem cerdas, ada seperti bentuk robotikanya. Rancangan bangunan sistem robotika dengan menerapkan model, yaitu memiliki beberapa soft engineering, yaitu meliputi model hacking, melakukan pemodelan dengan tes validasi dan verifikasi perangkat lunak. Ada software yang itu melakukan pemodelan dan testing validasi, software testing, pengujian untuk validasi dan verifikasi perangkat lunak. Lalu ada software project, yaitu pengujian untuk validasi dan verifikasi. Software semantik web dan ontologis adalah pencarian data dokumen berdasarkan makna yang diinginkan. Ada beberapa dalam bentuk sistem cerdas, yaitu DFS, yaitu Google Search, yang sering disebut sebagai pencarian yang mendalam. Sesuai dengan namanya, pencarian mendalam tidak mencari solusi per level, namun mencari pada kedalaman sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi dalam sistem cerdas ada DFS yang digunakan, yaitu pengujiannya dari sebelah kiri. Sekarang kita akan melihat sebuah kasus, tapi kasusnya dari USG atau Uniform Source. UCS atau Uniform Source adalah perpaduan antara DFS dan DFS. Pada UCS, teknik pencarian memperhatikan cost jarak antara satu node dan node yang lain. Dengan Uniform Source adalah algoritma search yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Algoritma ini memiliki pencarian dan root node yang memiliki node selanjutnya. Node tersebut dipilih memiliki harga yang terkecil. Contoh kasus dari UCS adalah seperti berikut. Pada data UCS ini yaitu ada S yang dimulai dan data terakhirnya ada 3. Ada G, dan G. Ini adalah goalnya. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah seperti berikut. Pertama, S menuju N, berapa nilainya? S menuju N nilainya adalah 2. S menuju Q nilainya 4. S menuju Q nilainya 4. Lalu S menuju M nilainya 3. S menuju N nilainya 3. Setelah itu kita tengok mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah pada ini, S menuju N. Jadi kita masuk dulu ke S menuju N. S menuju N dan menuju P hasilnya ada S menuju N dan menuju P hasilnya 4, 2, 6. Lalu S menuju N menuju P dan menuju Q hasilnya adalah 7. S menuju N menuju P menuju Q adalah nilainya 7. S menuju N menuju P menuju Q menuju G sama dengan 9. S, N, P, Q, G adalah 9. Lalu S menuju N menuju P menuju G adalah hasilnya 8. S menuju N menuju P menuju G hasilnya adalah 8. Setelah habis dari sini, dari S ke N, kita masuk ke S menuju Q. S menuju Q menuju G hasilnya adalah 9. 5 tambah 4, 9. Lalu setelah habis, lalu kita masuk S menuju N.
S menuju M menuju Q hasilnya adalah 7. S menuju M menuju Q hasilnya adalah 7. Lalu ada S menuju M menuju Q menuju G sama dengan 13. Jadi nilai yang paling kecil adalah S menuju N menuju P menuju Q. S menuju N menuju P dan menuju G. Hasil ini adalah nilai yang paling kecil. Jadi nilai yang paling tepat dalam kasus tersebut adalah S menuju N, menuju P, lalu menuju G. Jadi dari kasus itu, metode pencarian kecerdasan buatan yang tadi adalah hal yang kita kumpulkan dalam metode tersebut. Seperti pengumpulan datanya, lalu bagian-bagian mana yang pertama-tama harus dikerjakan. Seperti tadi harus dimulai dari sini. Lalu ada itu ulasan, yaitu di mana kita dapat menggunakan metode atau pencarian untuk melakukan solusi yang diinginkan. Optimal atau metode pencarian kecerdasan buatan dalam search adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Hal pengembangan seperti tadi pengumpulannya untuk menuju goal state, yaitu ini tadi goalnya. Goalnya ada 3 tapi diambil yang paling kiri, sebelah kirinya tadi. Makanya hasilnya adalah S, N, P, G, dan G. Lalu metodenya dalam bentuknya adalah pencarian. Kecerdasan adalah salah satu anugerah sekaligus aktivisa bagi manusia yang diberikan Tuhan. Sudah pantasnya kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, kecerdasan buatan meliputi manusia yang cerdas dengan terciptanya sehingga menghasilkan suatu kecanggihan yang luar biasa terutama dalam aktivitas kehidupan manusia. Dalam sistem ini, kita membutuhkan sistem cerdas dalam kehidupan kita. Sekarang kita lanjut ke metode tadi, pencarian tadi yang ada di sini adalah kita tadi menggunakan UCF atau Uniform Search, yaitu perpaduan antara BFS dan BFS, sehingga dipilihlah nilai yang paling kecil, sehingga hasilnya tadi sudah kita dapatkan. Jadi dalam pembuatan kecerdasan buatan itu kita membutuhkan sistem yang sangat kita butuhkan. Sekarang dalam sistem kecerdasan buatan ada beberapa aspek, yaitu perlunya pemilihan data, lalu pemilihan informasi, lalu hasilnya atau goalnya. Jadi dalam pembelajaran sistem cerdas ini, itulah yang dapat kita pahami. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan tentang sistem cerdas atau artificial intelligence. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.